Racikan Berita 1. 1945 Republik Indonesia berdiri. Rumah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 menjadi saksi. Merah putih dikibarkan, teks proklamasi dibacakan atas nama bangsa Indonesia. Soekarno. 1965 Soekarno, Presiden Republik Indonesia, dikudeta oleh anak buahnya sendiri dengan tuduhan pro PKI yang adalah ordernya luar negeri. Lahirlah rezim Orde Baru bertangan besi dipimpin oleh seorang presiden diktator yang anti demokrasi. Betul. 1998 Soeharto dikudeta oleh rakyat dan mahasiswa melalui gerakan reformasi. Di tengah ada operasi yang mencoba ingin merusaknya, pembakaran pusat-pusat perbelanjaan, pemerkosaan etnis Tionghoa, dan penculikan serta pembunuhan para aktivis mahasiswa. Dan di tahun yang sama, 1998, surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira nomor /03/8 Romawi /1998 di poin I kutip Sang Algojo Prabowo Subianto dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan tindak ketidakpatuhan dengan memerintahkan untuk melakukan perampasan kemerdekaan orang lain dan pencurian. Betul. Tangkap. 2024 konstitusi diperkosa secara paksa, dinikmati beramai-ramai para pemilik kuasa hingga lahirnya anak haram konstitusi dalam negara. Konstitusi dan demokrasi mati di kandangnya Mahkamah Konstitusi, dibantai para penjaga rumahnya sendiri, dibunuh 5 hakim secara keji. Angin semilir, hujan kecil, merah putih loyo berkibar malas di tiang tertinggi. Langit hitam, kabut mendung, tak ada upacara resmi tentang kematian konstitusi dan demokrasi. Jenazahnya pun dikubur di liang lahat, dibiarkan membusuk sendiri di telan bumi. Rakyat kenyang dengan bansos yang diterimanya, para mahasiswa takut dengan nilai ujian dan gelar sarjananya, sementara sebagian aktivis 98 takut akan isi perutnya dan memilih sang penculik menjadi kawannya, padahal dulu dilawannya. Bongkar. Pesta pora mereka yang di sana, mabuk atas kemenangan dengan cara licik dan membabi buta, memilih menjadi kacung kuasa untuk si penculik bisa berdansa ria. Dan kita ada di sini memilih setia di jalan revolusinya Indonesia, menjadi kacungnya rakyat demi republik, demi negeri. Kita akan tetap terus di sini, berdiri, berbaris dan bergerak, melawan, karena melawan adalah kehormatan. Selamat datang teman-teman yang terhormat, selamat datang kawan-kawan seperjuangan reformasi sampai mati. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena melawan adalah kehormatan. Terima kasih Pak Benny Ramdhani telah menyapa dan mengucapkan selamat datang kepada seluruh yang ada di sini. Dan kami juga ucapkan baru saja bergabung bersama kami Bapak Rudi S. Kamri. Selamat datang Bapak, selamat bergabung bersama kami. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Sekjen PDI Perjuangan. Tentunya mohon izin Bapak, saya panggil juga dengan pantun, boleh Bapak ya? Potong rambut di hari Selasa, kita sambut Pak Hasto yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Marilah bersama-sama kita berikan salam nasional kita
Salam perjuangan kita. Merdeka! 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 Terima kasih yang terhormat yang kita banggakan bersama Bapak Dr. Usman Sabta. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ketua Ekonomi Hanura dan sekaligus pembina yang memberikan semangat perjuangan kepada Barikade 98. Luar biasa. Bung Benny Ramdhani ini luar biasa ekspresi puisinya, menggambarkan kebenaran nurani atas apa yang terjadi di Indonesia. Betul? Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bung Benny Ramdhani. Juga hadir di sini Bapak Ganjar Pranowo, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Hasilnya hitam cermin kegelapan dalam demokrasi, saudara-saudara sekalian. Karena itulah saya akan bacakan pantun inspirasi dari perjuangan Pak Ganjar Prof. Mahfud. Demokrasi Indonesia dalam kegelapan, hukum pun kini diperdagangkan. Barikade 98 gelurakan spirit perjuangan, kekuatan kebenaran rakyat tidak bisa dilawan, saudara-saudara sekalian. Betul? Begitu juga hadir para senior yang ada di sini, ada Bang Palang Batubara, Gus Islah, Mas Denny Siregar, kemudian Bang Rudi Kamri, Bung Petrus, dan saudara-saudara sekalian, teman-teman pers yang hadir pada sore hari ini. Tentu saja sesuai dengan tema kita, kami mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, halal bihalal 1445 Hijriah. Ini menggambarkan bahwa sebenarnya Indonesia sebagai negeri spiritual dengan Pancasila, dengan ketuhanan yang Maha Esa, menghormati bahwa bukan hanya setiap warga bangsa yang menyembah Tuhan, tetapi negara pun menyembah Tuhan. Dengan cara apa? Dengan saling hormat menghormati ketuhanan yang berkebudayaan. Karena itulah sebagai negeri spiritual, tentu saja kita punya suatu spirit untuk melawan berbagai bentuk kejahatan, berbagai bentuk keangkara-murkaan. Betul? Terlebih ketika hal itu dilakukan oleh penguasa tertinggi yang menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan demi nepotisme yang dilawan oleh mahasiswa dan rakyat melalui reformasi, saudara-saudara sekalian. Karena itulah Barikade 98 telah menggelorakan suatu semangat juang kita bersama. Ini sebagai bukti gerakan reformasi. Bagaimana pemerintahan yang otoriter, yang dibangun dengan kekuatan militer, yang dibangun dengan pemilu asal-asalan, pemilu yang sudah diketahui hasilnya, dan itu terjadi pada tahun 71, saudara-saudara sekalian, ketika kekuasaan itu didedikasikan bukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, tetapi untuk bercokolnya elit kekuasaan yang membagi harta rakyat Indonesia. Betul? Maka Bung Benny tadi mengatakan bagaimana Bung Karno saat itu dilengsarkan karena pertarungan geopolitik, saudara-saudara sekalian. Dan setelah itu kekayaan alam kita dibagi habis, dan kita melihat bahwa 32 tahun kepemimpinan Pak Harto, bagaimana dulu sempat dijanjikan untuk mampu membawa kejayaan Indonesia bahkan melebihi cepat, hasilnya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk itu kita harus belajar dari sejarah ini. Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Betul Mbak Yani? Tepuk tangan yang meriah buat Mbak Yani. Luar biasa kandungan. Untuk itu kami sungguh merasa terhormat bahwa hari ini begitu banyak kaum muda Indonesia yang digelorakan oleh semangat pendiri para pahlawan bangsa, pendiri Republik Indonesia, untuk terus berjuang, untuk tidak pernah menyerah di dalam memperjuangkan kemerdekaan rakyat yang sejati-jatinya. Jadi kalau kita lihat
ketika Ibu Megawati Soekarno Putri menuliskan suatu hal yang merupakan perasaan dari pemikiran dan perasaan beliau tentang sikap kenegarawanan hakim Mahkamah Konstitusi dan kemudian jadi Omnibus Curiae. Di situ Ibu Mega menegaskan agar fajar demokrasi sebagaimana pernah diperjuangkan dan terus diperjuangkan oleh mahasiswa kaum muda Indonesia agar benar-benar dapat menjadi suatu fajar yang menerangi kehidupan demokrasi, kehidupan kekuasaan yang seharusnya berpihak kepada rakyat. Tolak koalisi. Saudara-saudara sekalian, percayalah bahwa kebenaran akan selalu menang. Satyam Eva Jayate. Kemarin sudah dibubarkan tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Tapi kita percaya bahwa ketika para ketua umum Ibu Mega, Bang Usman Sabta, Pak Haritanu, Pak Mardiono mengusung Pak Ganjar Mahfud, itu karena suatu jawaban atas kondisi Indonesia yang begitu banyak diwarnai oleh persoalan terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, bahkan yang namanya program untuk carbon reduction saja itu dikorupsi, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau suara Pak Ganjar dikorupsi, itu menjadi bagian dari mental pemilu yang harus kita hapuskan karena penyalahgunaan kekuasaan, saudara-saudara sekalian. Tapi sebagaimana disampaikan Pak Ganjar dan Prof. Mahfud, kita adalah warga bangsa yang mengutamakan kepentingan negara, kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Itulah dedikasi kita yang tidak pernah berakhir. Meskipun kita kemarin menghadapi tembok-tembok kekuasaan, menghadapi penyalahgunaan hukum, intimidasi di mana-mana, tetapi percayalah, ketika hukum formal ini sepertinya sudah memutuskan hasilnya, tetapi kebenaran tidak akan pernah berhenti mencari jalannya sendiri. Terlebih jalan kebenaran ini diperjuangkan oleh barikade seperti apa. Untuk itu terus berjuang, jaga spirit kata Bung Karno. There is no journey ends. Itulah perjuangan kita bersama dan kita tetap gelorakan semangat itu dengan setiap hari berdedikasi bagi bangsa dan negara kita yang saat ini menghadapi masalah yang tidak mudah. Masalah ekonomi misalnya, harga pangan, kebutuhan rakyat tetap naik, tidak turun-turun. Rupiah tetap melemah meskipun Bank Indonesia sudah menaikkan tingkat suku bunga 25 basis poin. Perang terjadi akibat pertarungan geopolitik dan kemudian saudara-saudara sekalian suatu hasrat untuk mencapai kemajuan yang seharusnya setiap pemimpin lahir melalui proses pemilu yang legitimate. Tapi kini kita menyaksikan bahwa pemilu 2024 adalah puncak perpaduan evolusi kecurangan dari pemilu tahun 71 dan 2009. Tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Ganjar, Prof. Mahfud, mari kita berjuang, kita tetap mencintai Indonesia Raya kita, meskipun ada yang mencoba mengobrak-abrik Indonesia dengan menggunakan kekuasaannya. Kita tidak pernah menyerah. Kita percaya pada kekuatan kebenaran itu. Betul? Terima kasih. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Luar biasa, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Hasto Kristianto. Dan tentunya telah hadir bersama kita salah satu tokoh perempuan yang luar biasa. Selamat datang, selamat bergabung Ibu Yeni Wahid bersama kami di Halal Barikade 98. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk Ibu. Untuk itu langsung saja selanjutnya, karena beliau sudah hadir bersama kami, kita akan mendengarkan sambutan beliau. Beliaunya siapa dulu? Kayaknya saya langsung kasih panggung dulu aja kali ya, biar langsung tahu ya. Burung perkutut, burung gelatik. Kita sambut Ibu Yeni Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Om Oso, saya manggilnya Om karena oleh bapak saya. Dan saya diundang ini mendadak sama Om Oso, bukan karena Om Oso saya nggak dapat juga. Undangannya nggak dapat memang ya. Mas Ganjar, ya saya tanyakan, Mas Hasto, Mas Betty, Pak Doris, dan teman-teman lainnya, semua yang ada pada kesempatan sore hari ini, para aktivis yang begitu banyak, para pejuang demokrasi di Indonesia, orang-orang yang taat konstitusi, mereka semua yang menginginkan janji kemerdekaan Indonesia bisa ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Itulah Bapak Ibu sekalian. Saya rasa kalau soal menggelora semangat gak ada yang ngalahin Mas Hasto. Tapi saya ingin ngajak teman-teman piknik aja, atau saya nostalgia sedikit tahun 98 Mas Hasto. Tahun 98 itu, saat itu saya sedang bekerja sebagai wartawan untuk orang Australia di Sydney, Australia. Saya meliput banyak sekali peristiwa-peristiwa yang di Indonesia yang terjadi, baik peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Tahun 98 itu saya di jalan, dan ada satu kenangan luar biasa yang terus ada dalam memori saya. Tahun 98 itu saya diajuki pokok senapan dari saya. Waktu itu saya kebetulan berada di tempat yang salah, di atas jembatan dekat Universitas Trisakti. Ketika aparat keamanan akan mengusir atau akan melakukan upaya-upaya untuk menekan para demonstran, terutama para mahasiswa. Saya berada di tempat di mana akan dilakukan penembakan. Jadi saya ditodong senjata, mereka dijidat, Mas. Dan saya melakukan apa yang mungkin dilakukan oleh orang yang sewajarnya, yaitu apa? Saya mohon ampun, ampun Pak, saya wartawan. Tembak di dahi, nggak peduli, pergi semua, dor-dor. Ya larilah saya Om, seperti tikus dikejar kucing. Kira-kira seperti itu. Dan memori itu nggak akan pernah hilang dari pikiran saya. Karena memori itu, cerita itu, yang saya dapatkan juga dari banyak sekali anak-anak bangsa yang mengalami yang sama. Teman-teman di Papua misalnya, pada pakai apa namanya untuk di Papua. Banyak penduduk desa misalnya diduga yang perkenalan pertamanya dengan Indonesia adalah melalui pohon senapan dan sepatu aparat karena mereka. Apakah ini janji kemerdekaan yang akan diberikan kepada bangsa? Apakah ini yang akan dipersembahkan kepada Ibu Pertiwi setelah para pejuang kemerdekaan mengorbankan begitu banyak darah dan mata keringat sampai akhirnya Indonesia deklarasikan diri merdeka sebagai bangsa merdeka tahun 45. Tapi ternyata tahun 98 justru ada tragedi yang terjadi. Dan itu tidak pernah boleh kita lupakan. Karena kalau kita melihat perjalanan sejarah Republik ini naik turun. Kalau kita lihat perjalanan sejarah Republik hanya dalam satu fragmen, mungkin kita akan terbuai. Tahun 1980-an baru sedang puncak-puncaknya. Pertumbuhan ekonomi kita luar biasa sekali, ratusan persen bahkan kalau dibandingkan dengan masa sebelum merdeka. Kalau orang melihat hanya episode itu, menilai Indonesia di episode itu, mungkin tidak ini negara luar biasa. Tapi kemudian ternyata hanya 2 dekade saja ada kejadian yang mengguncangkan sejarah kita, yaitu tragedi 98. Kenapa? Karena alam akan selalu mengkoreksi ketika ada ketamakan,
ketika ada kerakusan, ketika ada kebengisan, alam akan habis. Tahun 97 Partai Golkar itu menang 74% di Indonesia. Tahun 98 tragedi terjadi. Mei 98. Karena apa? Faktor krisis ekonomi. Artinya bahwa pada waktu itu fondasi ekonomi kita secara fundamental sangat lemah. Karena apa? Tidak ditopang oleh hal-hal yang menguatkan. Padahal Indonesia punya begitu banyak hal yang harus menjadi prasyarat negara maju. Kita ngomong mimpi Indonesia 2045 akan menjadi advanced nation, negara maju. Bisakah terjadi? Mana? Kita bandingkan Indonesia dengan negara tetangga kita Singapura. Indonesia begitu kaya akan kekayaan alam. Indonesia orangnya banyak, artinya labor force atau kekuatan pekerjanya jauh lebih banyak dari Singapura. Indonesia punya lahan yang begitu luas, tanahnya begitu subur, sehingga diversifikasi hasil pertanian bisa begitu banyak terjadi. Tapi kenapa kita kalah makmur dengan Singapura? Negara kecil, nggak punya minyak, tetapi menjadi pengekspor produk olahan minyak terbesar, salah satu yang terbesar di dunia. Nggak punya minyak sama sekali. Nggak punya orang untuk melakukan transaksi finansial, transaksi perbankan, tapi dia menjadi salah satu financial hub atau pusat keuangan dunia yang terpercaya. Kenapa itu semua? Kok bisa dilakukan Singapura? Orangnya cuma kecil. Bahkan mungkin beberapa ratus ribunya, bahkan bisa jutaan orang Indonesia yang tinggal di sana. Uangnya pun dari Indonesia. Kenapa orang Indonesia lebih suka menaruh uangnya di sana daripada di sini? Karena satu, di sana ada yang namanya the rule of law, penegakan hukum. Hukum dihormati, transaksi dihargai, kontrak dihargai, korupsi diperangi. Nah, kalau hal-hal semacam ini kemudian tidak kita atasi, percuma kita bicara tentang mimpi 2045. Kepastian hukum. Lalu kemudian ada investasi yang besar, negara melakukan investasi kepada rakyatnya. Rakyat betul-betul dicerdaskan, bukan dibodohi. Bukan cuma disuruh joget-joget aja. Yang akan menjadikan Indonesia negara maju. Kekayaan alam dikelola dengan sebaik-baiknya, bukan untuk kepentingan segelintir orang dan kroninya, tetapi betul-betul untuk kepentingan rakyat seluruhnya. Bapak Ibu sekalian, inilah tujuan kita bernegara. Dan teman-teman aktivis 98 membuktikan bahwa kalian ingin negara ini bisa maju, ingin meraih potensialnya, ingin meraih potensinya yang kita miliki, dan kalian berjuang. Saya hari ini mengatakan bahwa perjuangannya yang selesai. Jaga stamina Anda semua. Bayangkan sudah titik rendah, naik lagi, titik rendah, naik lagi, dan itulah salah satu kunci menjadi pejuang. Punya stamina, punya konsistensi. Negara ini masih membutuhkan kontribusi dari Bapak Ibu sekalian. Negara ini masih membutuhkan kritik, memastikan bahwa pemerintah yang ada harus dikoreksi ketika kebijakannya melenceng dari kepentingan rakyat banyak. Pada saat ini ketika sebagian masyarakat kita terlena, sebagian masyarakat kita sangat tidak terdidik untuk bisa mengerti hak-haknya. Anda sekalianlah yang harus menjadi lilin untuk menerangi Indonesia.
Anda sekalian yang harus terus mengandalkan suara hati nurani masyarakat. Janganlah kekayaan alam digerus, hutan kita ditebang begitu saja, masyarakat adat terpinggirkan, tidak ada yang memikirkan. Negara ini dibangun untuk semua, bukan untuk kepentingan segelintir orang saja. Jadi melalui acara halal bihalal ini, saya hanya ingin mengingatkan kepada kita semua, perjuangan masih panjang. Mimpi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 masih adalah mimpi yang harus kita pelihara. Dan menjadi tugas kita semua untuk melakukan banyak hal untuk bisa meraih mimpi itu. Ada satu pegawai ekonomi dunia, namanya Adam Smith, yang mengatakan bahwa the wealth of the nation, it's its people, not its government. Jadi kekayaan dari sebuah bangsa itu adalah manusianya, bukan pemerintahnya. Selama masih ada pejuang-pejuang seperti Bapak Ibu sekalian, saya Indonesia akan bisa meraih mimpi Emas 2045. Selamat berjuang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The wealth of nation is its people, not the government. Ibu Yeni Wahid, tepuk tangan yang luar biasa, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya, kayaknya sesaat lagi ini tepuk tangannya harus paling meriah sih ya, harus paling semangat, dibilang cakepnya ya. Memang benar-benar cakep soalnya ya, Bapak Ibu. Pantunnya nungguin ya Pak ya. Dan di sini bisik-bisik pantunnya. Oke. Bunga merekah di suatu desa. Kita sambut dengan meriah Bapak Ganjar yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Mas Beni, terima kasih sudah mengundang dan tentu hadir besar dan senior. Nah, ini mewakili seorang warga yang hebat. Mas Aspo, nggak ada lawannya Mas Adi bicara. Saya membayangkan suara 98 di depan DPR, membayangkan wajahnya Aspo muda juga. Teman-teman saya banyak sekali, saya tidak akan menyapa satu persatu. Semua sangat saya hormati, sangat saya muliakan. Teman-teman, 98 dan ada satu proses panjang yang menguji sejarah itu, dan kita semua mencatat ada yang konsisten, ada yang tidak. Maka pada saat itulah kita masih akan diuji dalam perjalanan waktu, dan nanti akan ada menghapus catatan sejarah ketika sebuah rezim berkuasa. Saya hanya mengingatkan kepada Bapak Ibu, teriakan yang keras bagus, butuh pikiran, butuh tindakan, butuh konsistensi, dan butuh. Kalau tidak ada itu, maka yang muncul adalah limpatan-limpatan. Kalau tidak ada itu, konsolidasi itu gagal, maka yang muncul. Dan Bapak Ibu, polisi itu
Bapak Ibu, duit itu menggoda. Bapak Ibu, status sosial, jabatan yang tinggi itu menggoda. Dan laparnya perut itu mesti diimbangi dengan sikap mental yang tidak mungkin. Dia hanya mengingatkan saja. Maka praktek pemilu pada hari ini publik sudah ditunjukkan dengan terang bahwa siapa yang konsisten dan siapa yang tidak. Seperti yang bagi mereka yang bisa membaca sejarah, seolah-olah sudah memberikan catatan awas perubahan setiap 25 tahun. Karena itu periode orang untuk lupa, karena tidak ada yang mengingatkan. Dan pada saat lupa, maka semua mengatakan bahwa ya apa kita butuh bersatu. Ini demi bangsa dan negara. Dan kemudian kita semuanya tiba-tiba mengikuti itu dan lupa bahwa pada saat itu ada rasa yang tergores, yang penting dan dihadirkan oleh kawan-kawan yang hari ini wakil keluarga. Bapak Ibu bisa merasakan bagaimana perasaan keluarga. Bisa merasakan bagaimana perjuangan mereka yang bertahun-tahun. Maka Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak, kalau kemarin sore kita bertemu di DPR, dan kemudian kita mau bubarkan DPR, tapi pada saat yang sama beberapa aktor menyampaikan kepada saya, Mas Ganjar, kami tidak akan bubar. Kami akan selalu berada pada gerbong demokrasi. Kami akan selalu mengawal itu, dan itulah yang hubungan itu berlanjut. Bapak Ibu, masalah lapar itu memang tidak enak. Maka ketika kita berada pada situasi yang sulit dan lapar, ada kue besar di depan kita bisa dinikmati secara gratis. Pertanyaannya, ketika kemudian itu disajikan oleh orang yang selama ini berbeda dengan kita, akankah saudara akan makan? Terima kasih sudah mengundang. Tidak ada spirit yang saya sampaikan untuk mengingatkan. Hari ini saya sampaikan pada kakak usul Mas Usul. Banyak sekali orang yang akan berada saya dengan statement saja dari beliau. Saya tidak akan berada. Saya semua mengucapkan dan semua ternyata buat kami tidak aneh. Sebenarnya partai saya PDI Perjuangan pernah melakukan itu dalam dua periode pemerintahan, dan kami tetap hidup, kami tetap eksis, dan kami tetap saya selalu berdoa Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Pak Ganjar atas sambutan yang sangat lembut ya. Benar-benar menyayat hati loh suaranya Bapak, luar biasa. Sekali lagi boleh tepuk tangan buat Pak Ganjar Pranowo, Bapak Ibu. Dan selanjutnya ini merupakan sambutan pamungkas pada acara halal bihalal kali ini. Tentunya mau pakai pantun nggak nih Pak? Izin kalau kata Bu Yeni, Om Osa mau pakai pantun nggak Om? Baik, pakai pantun? Yang kenceng cakepnya Bapak Ibu ya, baik.
Nungguin ya. Minum es di tengah kota. Tepuk tangan yang mulia untuk Pak Usman Sabta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Pak Presiden yang sebenarnya yang saya hormati, Ganjar Pranowo. Saya bangga tadi ada Yeni, ada Mas Hasto, ada Beni, ada Bengkoli. Ini luar biasa nih. Ada Bara, ada Gus Ista, Denny Siregar, itu ada tukang wawancara, itu kalau yang sebelahnya itu, yang tulisan itu, kalau wawancara itu ngeri, dan isinya jelas berpihak kepada Ganjar. Saudara-saudaraku, anggota perjuangan 98 ini bukan angka, sembarang angka. 98 ini adalah hati nurani yang bergerak. Anda yang ada di sini sebetulnya menghormati almarhum anak-anak kita yang korban. Anak-anak kita yang korban yang dikorbankan oleh anak bangsa sendiri. Anak bangsa yang harusnya menjaga keadilan, keselamatan rakyatnya, justru itu yang melakukan kekerasan dan pembunuhan. Apakah saudara setuju? Setuju? Kalau tidak setuju, apa yang harus kita bikin? Mulai ini hari kita akan menyatakan kebangkitan 98. Bila mana saya sebut 98, jawabnya bangkit. 98. 98. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa. Kita bangkit. Racikan Berita 1.